Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ain Budia Sukartika with student number 067. Here I want to explain about my material. The title is Between Two Words, Being Javanese in English Speaking Era. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa bahasa dan budaya sangat berperan penting dalam membentuk identitas masyarakat. Dalam budaya Jawa, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi mencerminkan kesopanan, hierarki sosial, dan keseimbangan hidup. Namun, karena globalisasi dan dominasi bahasa Inggris sekarang, banyak orang Jawa mulai meninggalkan bahasa daerahnya. Bahasa Inggris dianggap sebagai tanda kecerdasan dan kemajuan. Akibatnya, di kota-kota besar banyak yang lebih sering memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Jawa. Inilah yang disebut dengan Between Two Words, Being Javanese in English Speaking Era. Di satu sisi, ingin mempertahankan nilai-nilai Jawa, tapi di sisi lain harus menyesuaikan diri dengan dunia modern. Nah, di sini saya memiliki beberapa argumen pro. Yang pertama adalah bahasa sebagai identitas dan nilai sosial. Bahasa Jawa menyimpan nilai-nilai seperti tepos liro atau toleransi, rukun atau kerukunan, dan unggah-ungguh atau sopan santun. Menurut para ahli seperti Fishman dan Kuncoro Ningrat, penggunaan bahasa Jawa membantu masyarakat lebih menghormati orang lain sesuai status sosialnya. Seperti tingkatan bahasanya, ada ngoko, madyo, dan kromo. Kemudian yang kedua ada peran keluarga dan pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar identitasnya. Namun di zaman sekarang banyak keluarga Jawa yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia karena dianggap lebih praktis. Akibatnya anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar bahasa alami mereka atau bahasa ibu. Nah, dengan ini sekolah bisa membantu lewat pendidikan yang mengaitkan bahasa dan budaya dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah translanguaging sebagai strategi modern. Translanguaging adalah cara menggunakan dua bahasa secara bergantian atau bersamaan dalam komunikasi. Misalnya memakai bahasa Jawa dan bahasa Inggris dalam konteks yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa menguasai bahasa Inggris tidak harus menghapus identitas bahasa Jawanya. Kemudian, saya juga memiliki beberapa argumen kontra. Jadi, beberapa orang berpendapat bahwa bahasa Inggris lebih penting karena membuka peluang kerja dan pendidikan serta teknologi. Bahasa Inggris tapi memang bahasa dunia atau bahasa internasional. Jadi menguasainya ini dianggap bentuk kemajuan. Selain itu, perubahan bahasa di zaman ini dianggap hal yang wajar karena masyarakat akan terus berkembang. Anak muda Jawa misalnya sering menggunakan bahasa Inggris agar terlihat modern atau percaya diri. Namun ada beberapa masalah. Yang pertama, tidak banyak kebijakan pemerintah yang mendukung pelestariannya. Yang kedua, pelajaran bahasa daerah di sekolah dianggap tidak penting. Yang ketiga, di kota, anak muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau tidak ada dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah, bahasa Jawa bisa terus melemah, teman-teman. Nah, jadi yang terakhir, kesimpulan dari saya berpihak pada pelestarian bahasa dan budaya Jawa. Modernisasi tidak harus berarti meninggalkan tradisi. Bahasa Inggris memang penting untuk persaingan global, tapi bahasa Jawa tidak kalah penting, yaitu menjaga jati diri dan nilai moral. Seperti kata Fishman, menjaga bahasa berarti menjaga warisan nilai dan memori budaya. Sementara translanguaging memberi jalan tengah. Orang Jawa bisa tetap global tanpa kehilangan akar lokalnya. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.